Nah, yang Abah bilang kan misalkan keranda bunyi pada saat Isya dan paginya tuh ada yang meninggal dunia ya, Bah ya? Ada yang meninggal dunia. Itu bunyinya seperti apa, Bah? Pergerakan dari keranda yang Abah dengar itu? Yang saya dengar sama Abah seperti ini. Itu kenceng banget dong, Bah, suaranya? Kenceng. Jadi kedengar ke sana kan, ke Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. langsung dengan merupakan daripada seseorang, perwujudan daripada seseorang yang meninggal gitu. Oke, sekarang udah malam dan tadi udah sholat juga, udah ngemil juga, udah ngopi. Makasih Abah, kopinya mantap pisan. Dan nih teman-teman, gimana Bah? Sami-sami. Iya, Sama-sama ya. sama-sama katanya. Ya nanti sekarang kan berhubung kita ini adalah part 2-nya dan kita udah siang tuh, kita udah tanya-tanya Abah tentang kesehariannya, terus alasan beliau kenapa memilih tinggal di area pemakaman ini. Dan sekarang tepat banget malam kita bakal coba untuk Abah bercerita tentang pengalaman mistisnya selama tinggal di sini. Dan saya penasaran Bah sama yang tadi Abah bilang itu, yang tentang keranda. Baik. Yang katanya keranda suka kasada Bah, suka bunyi. Ya, suka bunyi ketika ada orang yang akan pulang ke sini. Tuh, Ya. ketika ada seorang yang akan meninggal dunia itu kerandanya suka bunyi kata Abah. Ini Allah alam ya teman-teman ya. Makanya nanti kita coba tanya-tanya sama Abah. Abah, wah ini kesampaian juga akhirnya nih, langsung bikin view malam Bah. Iya, Abah Engkus atur nuhun sebelumnya ya, terima kasih Ya, udah diizinkan untuk berteduh di sini. Dan Abah tadi siang tuh udah bercerita banyak tentang pengalaman tinggal di sini dan alasan Abah memilih untuk tinggal di sini gitu kan. Dan tepat banget nih Bah, karena kan penonton saya tuh kebanyakan suka horor ya Bah ya. Gitu ya. Suka horor, suka yang berbau-bau jurig lah Bah. Ya teman-teman yang pengen tahu kisah Abah Engkus ini bisa nonton di part satunya. Itu jelas banget, udah dijelasin panjang lebar sama Abah Engkus tentang bagaimana beliau bisa sampai di sini. Nah sekarang coba kita tentang ini nih, keranda mayat nih Abah. Jadi keranda mayat gimana Abah? Maksudnya misalkan ada yang mau meninggal tuh keranda mayatnya kenapa? Ya, itu ketika ada orang yang mau pulang ke sini, ke Taman Abadi. Abah bilangnya makam ini diganti jadi Taman Abadi gitu ya. Ketika ada orang yang akan pulang ke Taman Abadi di sini, kerana suka memberi syarat gitu ya, atau tanda berbunyi kayak seperti ada yang ngegoyangin gitu. Oh berarti kalau udah ada bunyi seperti itu pasti besoknya ada yang meninggal. Gitu. Terus Bah? Kemudian pasti besok ada nih. Ternyata ya seperti itu kejadiannya. Itu kejadiannya berulang-ulang gitu. Kalau keranda berbunyi pasti ada orang yang pulang ke sini gitu. Itu teh. Kalau nggak bunyi mah nggak itu. Nggak bunyi itu pun. Ya. Dan aku minta izin sama Abah. Ini kan tadi aku udah minta untuk dibukakan pintu itu ya, pintu buat penyimpanan keranda mayat. Aku mau lihat sama Abah. Terus boleh. aku mau izin sama Abah Engkus untuk melihat lokasi yang kuburan bagian sana ya Bah ya, yang kata Abah tuh kedengar suara orang nangis gitu ya. Aku mungkin mau izin ke Abah ke sana. Nggak apa-apa Abah di sini aja. Boleh. Aku mau keliling sendirian biar berani kayak Abah Engkus. Abah Engkus aja berani gitu kan. Ya. Saya pengen berani kayak Abah gitu. Boleh silakan. Iya, makasih banyak ya Bah ya. Hati-hati aja, jangan berjalan ke tengah ya. Yang penting di area jalan aja, nggak usah ke tengah. Di jalur ya Bah ya? Ya di jalur aja. Khawatirnya ada hal-hal yang tidak penting gitu ya. Siap Bah, siap. Khawatirnya hal-hal yang tidak penting muncul, jadi sehingga udah ngikuti aja alur aja ya. Ikutin jalur ya Bah ya? Jangan masuk ke dalam gitu ya.
Iya. Terima kasih banyak ya, Bah. Sama-sama. Oke, teman-teman, jadi Abang Kus sudah ngizinin. Yang aku suka dari Abang Kus tuh dia beliau nih ya, beliau jadi nggak ingin menyebutkan atau membicarakan hal yang nggak penting. Jadi menurut Abang Kus tuh ya kita udah fokus dan bicarakan yang penting aja, Bah ya. Yang bermanfaat, yang penting itu jujur ini yang saya belajar dari Abang Kus, teman-teman ya. Jadi bukan sekadar cuma horor doang. Inilah fungsinya, manfaatnya ketika kita bersilaturahmi ke seorang yang mungkin tinggal gitu, yang ingin menjadi dirinya lebih baik lagi kayak Abang Kus, dan bermanfaat buat orang banyak ya, Bah. Yang Abah bilang kan bukan cuman bermanfaat buat manusia juga, kata Abah tuh bermanfaat buat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, kayak yang Abah bilang ya, kayak makhluk halus, jin, setan, apapun itu. Dan Abah selalu mendoa. Ya, aku mau tahu Abah doanya gimana, Bah? Abah doanya nih, teman-teman. Jadi aku terharu banget doanya Abah. Gimana, Bah? Kalau misalkan Abah berdoa tuh? Ya. Doa Abah simpel padat ya. Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele ya. Jadi gini aja, simpel padatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakanlah ya Allah makhluk Engkau yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan. Bahagiakanlah ya Allah, sejahterakanlah ya Allah. Jika makhluk Engkau kurang bahagia, bahagiakanlah lebih bahagia daripada sekarang. Kemudian jika makhluk Engkau kurang sejahtera, bahagiakan dan sejahterakanlah makhluk Engkau itu ya Allah. Itu aja cukup kok ya. Tidak bertele-tele bahasa di sini. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bukan kita saja, ternyata banyak ya. Baik manusia maupun jin maupun banyak sekali ya. Jin, setan pun itu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diikut sertakan, didoain sama kita. Nggak ada loh orangnya setan kalau didoain sama kita, nggak ada, cuma apa doang kok. Aduh, Abang Kus, makasih banyak nih Abah ya. Baik, sama-sama. Jadi Abang Kus ini emang udah cerita banyak sih sebenarnya, teman-teman. Aku juga pengen ngejelasin lagi, cuman teman-teman lebih alangkah enaknya nonton di video siangnya dan lebih jelas viewnya. Jadi Abang Kus emang udah terbiasa hidup dengan makhluk halus berdampingan ya, Bah ya. Emang gak mungkin ya, Bah ya. Abah bilang tuh dan bahkan di sini pun ada korin, Bah ya. Korin. Abah ada ya, korin ya. Yang tidak terlihat, teman-teman. Jadi kayak pocong, kuntilanak itu udah hal biasa buat Abang Kus. Makanya aku salut banget sama Abah. Ya udah, Bah, aku mau izin muter ya. Aku mau lihat ke keranda mayatnya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kopinya turun, Bah. Raos euy. Oke. Jadi kita bakal berkeliling. Nah, teman-teman, ini adalah suasana malam di rumah Abah Engkus. Tadi aku lihat sih Abah lagi masak air tuh ya. Tuh airnya mendidih, Bah. Itu airnya mendidih nggak apa-apa, Bah? Iya. Udah matang ya? Iya. Tuh airnya udah mendidih, teman-teman. Jadi emang keseharian beliau tuh ya di sini bersih-bersih makam. Yuk kita lihat ke ruangan ini ya, ruangan penyimpanan keranda mayat. Itu ada pemakamannya. Jadi katanya harus ikutin trek, nggak boleh keluar dari trek. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ini adalah tempat penyimpanan keranda mayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Teman-teman, ini adalah keranda mayatnya.
Yang dijelasin sama Pangkes tuh ketika akan ada yang meninggal besok, misalkan ya, ya bukan besok sih ya, misalkan ada yang mau meninggal dunia, dia bakal kayak bunyi gitu ya. Dia kayak bunyi yang digebrak-gebrakin, ngasih isyarat, ngasih tanda kalau misalkan nanti akan ada yang dimakamkan di sini. Jadi Abah tuh nyebutnya bukan area pemakaman teman-teman, jadi bilangnya kayak taman. Memang buat Abah tuh ini adalah taman. Ini keranda mayatnya, dan di sini juga ada beberapa batu nisan, kayu nisan ya. Kalau misalnya bicara merinding ya wajar, saya juga manusia biasa, merindingnya pasti merinding. Jadi karena suka bunyi nih keranda mayat. Ini kayaknya bawahnya tempat ini ya pemandiannya teman-teman, pemandian jenazahnya. Allah alam ya, Allah yang punya kuasanya. Dan sekali lagi saya tekankan teman-teman, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke. Dan ini tuh samping itu tuh jalan alternatif desa sih, tuh kedengeran kan suara motor. Nanti kita coba nyalain ghost detector deh, kita coba. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Nanti kalau misalkan diizinin kita bikin bermalam ya teman-teman. Agak riuh ya, sebenarnya biasa pakai senter. Karena senternya habis jadi kita pakai gini, pakai lighting nih, agak riuh sebenarnya. Sebentar kita ambilin dulu deh ghost detektornya ya. Ghost detector. Bah, itu yang di bawah keranda mayatnya itu tempat pemandian jenazahnya ya, Bah ya? Iya. Oh. Itu apa? Lengkap gitu ya. Lengkap untuk sekaligus untuk memandikan. Setelah dimandikan, jadi simpel gitu ya. Jadi nggak harus mengadakan alat yang lain, udah lengkap di sini. Udah ini, Bah ya, biar lebih menghemat waktu juga ya, Bah ya? Iya, itu seperti itu. Oke, Bah, aku mau ke belakang tuh yang ke lokasi yang Abah denger suara nangis. Itu jam berapa sih kejadian, Bah, waktu Abah denger suara nangis? Sekitar jam 1 sampai jam 3. Suara perempuan ya, Bah ya? Ya, perempuan, ada pula laki-laki ya. Seperti itu. Oh, suara laki-laki juga ada, Bah? Ada ya. Itu kalau misalkan suara keranda mayatnya, Bah, biasa jam berapa? Itu habis isya kalau itu. Habis isya suka bunyi ya. Nanti selang misalkan bunyi nih, habis isya itu biasanya yang meninggal tuh datang pagi. Oh, Pagi itu biasanya ada berita ada yang meninggal gitu. Yang meninggalnya dari mana aja gitu. Dari Kadu Gede, ada pula dari Babatan, ada pula dari kampung Abah sendiri gitu. Bojong itu, Bojong Ciketak. Tegedaran wae euy. Nah, yang Abah bilang kan misalkan keranda bunyi pada saat isya dan paginya tuh ada yang meninggal dunia ya, Bah ya? Ada yang meninggal dunia. Itu bunyinya seperti apa, Bah? Pergerakan dari keranda yang Abah dengar itu? Yang saya dengar sama Abah seperti ini.
Itu kenceng banget dong Mbak suaranya. Kencang. Jadi kedengar ke sana kan, ke tempat Abah. Seperti itu suaranya. Kayak ada yang apa? Ada yang ngageberkeun cek Sunda. Gitu. Dan ini Bah, misalkan aku maaf Bah, banyak tanya ya Bah ya, karena aku kan aku yang tidak tahu, jadi aku pengen tahu Bah. Dan pernah nggak Bah misalkan Abah membantu seseorang, mengemburkan seseorang gitu, terus mohon maaf kayak ruhnya atau ya ruhnya atau korinya pernah datang ke Abah gitu kayak mengucapkan terima kasih atau apa gimana, pernah nggak Bah? Pernah diantaranya pernah ada yang seperti itu, mengucapkan banyak terima kasih dengan atas bantuan Abah di sini gitu ya. Tapi tidak semua orang harus diberitahu gitu ya, hanya cukup untuk Abah saja. Oh, itu datang langsung ke Abah apa lewat mimpi Bah? Iya, langsung gitu ya, langsung dengan merupakan daripada seseorang, perwujudan daripada seseorang yang meninggal gitu. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abah ya. Sami. Aku jadi tahu sekarang Mbak, oh jadi gini gitu kan ya. Ya itu mah tergantung percaya atau enggak, tergantung penontonnya Mbak ya, tergantung cara menyikapinya gimana. Cuma kan Abah tuh menceritakan sesuai yang Abah alami gitu ya. Jadi Abah mah begini ya kesimpulannya, mau percaya boleh, nggak pun tidak masalah, emang gua pikirin kan gitu. Kocak sih Abah tuh di tempat begini sempat bercanda tuh. Aduh, ya udah. Kita yang mikirin kita, Bang. Oh, bener. Ya aku paling langsung ke yang makamnya Mbak ya. Baik. Tuh itu kocaknya Abah tuh di tempat begini masih sempat ketawa tuh kan. Ya teman-teman, jadi sekarang kita mau lihat ke makam. Bukan ke makam sih ya, jadi ke sudut makam, area pemakaman. Jadi yang kata Abah tuh ngedenger suara orang nangis. Nih aku udah bawa ghost detector, aku pengen lihat. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jadi kita harus ikutin track ini nih, jadi nggak boleh kesini, nggak boleh kesini. Katanya ya Abah nggak mau menyebutkan hal negatif teman-teman, jadi hal yang diucap adalah doa, makanya kita ngomong yang baik-baik aja. By the way, di mana nih ya? Lewat nggak sih? Oh, lewat dong. Di mana ya? Oh, di sini benar. Apanya kayak kain putih teman-teman? Itu kain apaan ya? Wah, nggak mau ah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Merinding tuh, kalau bisa merinding tuh teman-teman. Nah di sini nih ya, tadi sore kita sempat tanya-tanya sama Abah di sini, yang katanya beliau pada jam 2 pagi tuh atau jam 2 malam dia ngedengar suara nangis, dan nangisnya tuh dari perempuan, laki-laki, dan nggak tahu katanya itu bisa aja kayak malam pertama di kuburan, malam pertama setelah dikubur gitu lah, lebih tepatnya ya. Kita coba nyalain ghost detector. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Tiba-tiba angin kencang dari arah sana tuh.
Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita nggak perlu lama-lama di sini, teman-teman. Yang jelas ini nggak punten. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Tiba-tiba angin kencang loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Men. Yaps. Yang penting kita udah coba kesini. Next ada kesempatan kita coba bikin video bermalam di rumah bareng Abah. Yap, sepertinya kita langsung pulang dulu ya teman-teman. Nanti misalkan ada kesempatan kita bikin video malam untuk bermalam di sini bersama Abah sampai pagi. Dikarenakan sekarang mungkin udah lelah juga ya, kita udah keliling-keliling sekitaran Kuningan untuk mencari orang-orang yang memang terpencil, dan kita bertemu dengan Abah. Alhamdulillah. Yang saya suka dari Abah tuh kesatu, dia tuh tidak mau menyebutkan hal negatif tentang apapun. Dia tuh nggak mau menyebutkan hal yang nggak penting, makanya dia, karena ucapan adalah doa nih teman-teman. Itu pesan yang bisa kita ambil ya, pesan yang bisa kita cerna gitu ya. Yang negatifnya buang, positifnya ambil. Oke, seperti kita langsung cabut. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan bergabung. Saya minta dukungan, like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi di sini. Saya Ajis Nur Rahman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.